Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Galeri Medika. Pada video ini, saya ditemani dengan seorang narasumber yang akan menjelaskan seputar alat kesehatan, tentunya sangat menarik dan sangat disayangkan untuk dilewatkan. Video kali ini, kita akan membahas terkait perbandingan 3 lampu infrared. Lampu infrared secara umum digunakan untuk fisioterapi. Terapi inframerah ini bekerja dengan mengeluarkan gelombang cahaya merah dengan panjang gelombang tertentu yang dapat diserap langsung oleh sel-sel di dalam tubuh dan menghasilkan beberapa efek yang baik bagi kesehatan. Lalu, ada berapa jenis sih lampu infrared ini? Dan apa saja manfaatnya? Nah, yang akan menjelaskan lebih lengkap yaitu seorang narasumber yang ada di sebelah saya. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, terima kasih kepada Kak Afi ya. Perkenalkan, saya Nada dari perwakilan Bureau yang akan memberikan informasi mengenai perbedaan dari lampu terapi infrared ini. Terima kasih Kak Nada yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita. Langsung saja, aku mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih lampu infrared ini? Ya, baik. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Afi ya sebelumnya, bahwa lampu infrared ini merupakan salah satu media untuk melakukan terapi sinar inframerah dengan panjang gelombang tertentu yang dapat menghasilkan efek yang baik bagi tubuh dan kesehatan tubuh kita. Seperti yang pertama, menghangatkan, kemudian memperlancar aliran darah, meningkatkan metabolisme tubuh, meredakan nyeri, meredakan flu, dan juga bisa untuk terapi kecantikan, misalnya seperti untuk di wajah nih Kak, gitu. Nah, di sini kan sudah ada produknya ya, ada 3. Ini tuh jenisnya atau tipenya apa aja ya Kak? Ya, jadi saya akan coba jelaskan dari yang paling ujung dulu ya. Jadi di sini ada lampu infrared Bureau tipe IL21. Kemudian yang di tengah yaitu lampu infrared Bureau tipe IL35. Dan yang terakhir yang sepertinya bentuknya agak beda sendiri ya, yaitu tipe IL50. Seperti itu. Nah, di sini kan udah ada 3 tipe lampu. Perbedaan antara ketiga ini tuh apa ya Kak? Nah, untuk perbedaannya dari segi fitur dan spesifikasi produknya, kita bisa jelasin dulu dari yang 2 lampu di sebelah kiri saya ya. Ini ada IL21 dan IL35. Yang pertama, kedua lampu ini memiliki daya atau watt yaitu 150 watt. Kemudian untuk ukuran lampunya sama. Nah, dan yang membedakan yaitu di IL21 tidak terdapat tombol on off atau tombol power dan juga tidak dilengkapi oleh sistem timer. Sedangkan di IL35 itu dilengkapi dengan tombol dan juga si sistem timernya tadi. Nah, untuk si IL50 ini yang bentuknya seperti berbeda ya dengan yang kedua ini, itu perbedaannya terletak di wattnya nih Kak. Jadi kalau si IL50 ini wattnya itu 2 kali lebih besar dari si IL21 dan IL35. Ini wattnya 300 watt. Nah, kemudian si IL50 ini juga dilengkapi dengan tombol untuk power dan juga untuk set dari timernya. Seperti itu Kak. Jadi perbedaannya itu antara tombol dan wattnya ya. Betul. Antara ketiga ini. Lalu ada perbedaan yang lebih spesifik gak sih Kak? Nah, jadi terkait dengan perbedaan si wattnya tadi tentunya akan mempengaruhi sinar yang dihasilkan oleh masing-masing lampu ini nih Kak. Nah, kalau wattnya semakin tinggi maka kita akan makin merasakan hangatnya ya. Kemudian untuk sinar yang keluar juga akan lebih luas atau lebar. Nah, jadi bila kita memilih lampu dengan watt yang lebih tinggi maka dia akan menghasilkan sinar yang lebih luas untuk terapi dalam satu waktu, seperti itu. Jadi semakin tinggi watt, maka sinar yang dihasilkan pun akan semakin luas dan semakin hangat ya? Iya, betul. Selanjutnya, aku mau nanya nih Kak, Ya. ini juga cukup sering ditanyakan oleh customer kita. Rekomendasi waktu penggunaan ketiga lampu ini tuh berapa ya? Berapa lama? Dan sehari itu boleh berapa kali gitu? Oke, kalau untuk rekomendasi waktu penggunaan pada saat terapi, untuk 1 kali sesi terapi itu disarankan 15 menit cukup ya Kak ya.
setelah 15 menit. Oh iya, kemudian kalau untuk satu hari itu kita bisa menggunakan 1 sampai 3 kali, tergantung dari kasus yang dimiliki oleh pengguna. Nah, ada catatan penting nih apabila kita ingin menggunakan lebih dari 15 menit dalam satu waktu beruntun. Nah, itu kita memerlukan jeda terlebih dahulu sekitar 10-15 menit untuk mendinginkan si lampunya nih Kak, supaya dia nggak overheat yang kita khawatirkan nanti akan putus, seperti itu. Jadi direkomendasikannya itu sebenarnya satu sesi itu 15 menit aja ya? Iya. Oh iya, untuk jarak dari lampu ke tubuh kita itu ada jarak minimalnya nggak sih Kak? Ya, ada. Jadi di buku petunjuk yang diberikan juga sudah dilampirkan bahwa jarak minimum atau minimal dari sinar yang dihasilkan oleh lampu infrared ini ke bagian area tubuh yang kita ingin terapi yaitu di 80 cm ya. Jadi minimal 80 cm. Namun itu juga bisa kita sesuaikan apabila kita seperti tadi kita punya yang wattnya lebih besar dari jarak 80 cm, apabila masih terlalu terasa panas kita bisa mundurkan, atau ketika kita merasa bahwa tidak terasa panas kita bisa majukan. Jadi kita bisa sesuaikan lagi seperti itu. Jadi jarak idealnya itu 80 cm, namun dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh penggunanya. Betul. Berarti ya. Lalu ada nggak sih bagian tubuh yang tidak boleh terkena sinar infrared ini? Dan tadi kan dijelaskan boleh digunakan di wajah ya Kak? Iya, nah untuk penggunaan di wajah itu seperti apa ya? Nah, jadi kalau untuk bagian tubuh ya Kak, sebetulnya semuanya itu boleh disinari oleh lampu infrared. Namun ada catatan apabila digunakan di wajah untuk terapi seperti kasus-kasus Bell's palsy itu harus dalam pengawasan ahli atau dokter atau fisioterapis. Nah, dan apabila kita gunakan untuk menyinari area wajah, tentunya kita perlu menggunakan eye protector yang kita dapatkan dari pembelian si unit infrared lampnya ini Kak. Jadi kita pastikan mata kita aman dari sinar inframerah tersebut, seperti itu. Jadi semua bagian tubuh itu boleh menggunakan lampu ini, namun untuk wajah harus dalam pengawasan ahli medis, seperti itu ya. Terus nih Kak, kan kalau misalkan menggunakan lampu ini tuh lama-kelamaan akan terasa panas ya? Iya. Nah, kira-kira bagi orang yang memiliki kulit sensitif, apakah akan menimbulkan iritasi atau gejala tertentu? Iya, jadi kalau untuk lampu infrared ini sebetulnya memang tidak direkomendasikan ya Kak untuk orang yang memiliki kulit sensitif. Namun jika kita mau coba sebenarnya boleh aja. Jadi kita bisa coba terlebih dahulu di bagian tangan, kita tes setelah itu apakah ada terjadi iritasi atau tidak. Kemudian untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif seperti pada kasus penderita diabetes atau memiliki luka yang terbuka dan orang-orang yang menderita suatu alergi, itu tentunya harus berhati-hati seperti itu Kak. Jadi bagi orang yang memiliki kulit sensitif lebih baik dicoba sedikit dulu gitu ya. Kita coba di permukaan tertentu terlebih dahulu. Ya. Kemudian satu lagi nih Kak, kira-kira kondisi apa saja sih yang bisa menggunakan lampu ini? Ya, jadi kalau untuk kasus-kasus yang umum biasanya kita bisa pakai kalau misalkan kita lagi kedinginan itu kita boleh pakai, atau kita lagi merasakan flu kita bisa ringankan menggunakan lampu ini juga. Kemudian pada saat kita merasakan nyeri akibat aktivitas yang berat nih, biasanya kan kita kaku-kaku, sakit, itu kita bisa pakai nih lampu infrared ini. Dan kemudian untuk kasus-kasus medis misalkan seperti terapi pasca stroke, nah itu biasanya kalau kita di rumah sakit juga ada kombinasi terapi antara lampu infrared ini dengan alat terapi lainnya. Dan juga untuk kasus medis tadi yang kami sudah sebutkan itu Bell's palsy bisa Kak. Ternyata banyak ya kondisi yang bisa digunakan lampu ini tuh. Nah, itulah pembahasan mengenai perbandingan lampu infrared dari Biorare. Sebelum mengakhiri video, boleh dijelaskan kesimpulannya? Ya, jadi kesimpulannya dari kami, lampu infrared ini memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh penggunanya. Namun sebaiknya konsultasikanlah terlebih dahulu ke ahlinya apabila pengguna memiliki kasus-kasus medis tertentu. Dan jangan lupa untuk baca petunjuknya sebelum menggunakan lampu infrared ini ya.
Oke Kak, terima kasih banyak atas kesimpulannya. Jadi lampu infrared ini tentunya memiliki banyak banget manfaat yang dapat dirasakan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama kami dan menjelaskan produk secara detail. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar produk ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau jika teman-teman tertarik ingin membeli produknya, langsung aja kunjungi website kami galerimedica.com atau check out melalui marketplace Galeri Medica. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.